Hello guys, today we are going to learn about the preposition in, on, and at for time. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan preposisi in, on, dan at, terkhususnya akan kita gunakan pada waktu. Nah, agar adik-adik mampu mengingat materi kita, memahami materi kita, perlulah kita tempatkan ya preposition ini kita ini pada segitiga terbalik. Nah, segitiga yang paling besar ya, yang paling umum sekali misalnya adalah preposition in. Ya, dimana kita bisa menarik waktu terjauh. Ya, waktu terjauh misalnya apa? In Ice Age misalnya pada zaman es, Stone Age pada zaman batu ya. Kita bisa tarik sedikit lagi misalnya pada abad ya, abad keberapa misalnya gitu. Apalagi contohnya pada tahun sebelum tahun deh, ada lagi dekade, bisa toh. Ada juga tahun. Kita tarik lagi bisa musim juga ya. Di Eropa terdapat 4 musim ya, sementara di Indonesia hanya 2 musim. Tapi termasuk kita menggunakan preposition in juga. Lagi ada yang paling kecil yaitu bulan. Oke. Nah, agar lebih memudahkan materi kita, langsung saja loncat ke contoh kita berikut ya. We are living in 21st century. Oke, 21st century. Nah, nomor 2 ada I was born in 2001. Oke. Bisa bilang ya, I was born in 2001. Saya lahir di tahun berapa? 2021. Lanjut lagi, we usually travel in December. We usually travel in December ya, ini bulan ya, in December. Oke. Nah, segitiga yang kedua, segitiga kita yang berukuran sedang ya, itu kita bisa tempatkan preposition on, dimana kita merujuk waktu yang lebih spesifik dari in. Nah, agar ada lebih gampangnya ya, sebelum kita masuk ke contoh, kita bisa menggunakan preposition on ini pada bulan diikuti dengan tanggal. Jika adik-adik hanya bilang bulan saja, gitu harus menggunakan preposition in ya. Ingat, bulan dengan tanggal. Lanjut lagi yang kedua, hari plus tanggal juga bisa ya. Misalnya hari pada tanggal itu ulang tahun adik-adik lah. Yang ketiga itu nama-nama hari. Oke, nama-nama hari itu kita bisa menggunakan preposition on. Oke, kita juga bisa menggunakan hari itu juga, misalnya pagi, siang, malam, misalnya apa ya? Contohnya sini bisa kasih night ya, berarti malam minggu nih artinya. Nah, agar lebih memudahkan adik-adik dalam memahami soal kita langsung saja loncat ke dalam contohnya ya. My birthday is on the 11th July. My birthday is on the 11th July. Ya, hari ulang tahunku yaitu ada di bulan Juli tanggal 11. Maka kita perlu menggunakan preposition on. Kalau ada hanya menghilangkan tanggalnya, berarti ini boleh di in ya. Oke, paham? Bagus sekali. Lanjut lagi yang kedua, the meeting is on Monday. The meeting is on Monday ya. Pertemuannya itu akan diadakan di hari Senin ya, di hari Senin, on Monday. Lanjut lagi kita contoh yang ketiga, I will visit you on Saturday. I will visit you on Saturday. Aku akan mengunjungimu di malam Minggu. Kita bisa tambahkan lagi selain apa? Misalnya Monday ya, Monday kita tambahkan morning juga bisa, night juga bisa, evening juga bisa, apalagi afternoon juga bisa. Ya, perhatikan dulu ya, harinya dulu baru part of the day-nya. Oke? Sudah paham? Nah, kita masuk lagi ke segitiga kita yang paling sempit atau yang paling kecil ya. Nah, yakni preposition at. Preposition at ini adalah waktu yang sangat spesifik. Ya, sangat spesifik daripada on gitu. Contoh akan kita gunakan preposition at ini pada jam dan hari-hari besar. Oke, contoh nomor 1 apa? I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Ya, aku bangun jam 7 pagi. Oke, ingat AM, jam 7 pagi. Lagi, I eat too much meat at Idul Adha. Ingat, Idul Adha.
Ya, I eat too much meat at Idul Adha. Artinya apa? Saya makan banyak sekali daging di perayaan Idul Adha. Nah, ingat preposition at ini kita gunakan pada jam dan hari-hari besar. Apalagi hari-hari besar selain Idul Adha, misalnya Thanksgiving, Christmas. Nah, itu juga termasuk hari besar ya. Oke. Nah, tadi kita menggunakan preposition waktu ya. Sekarang kita beralih pada masih sama penggunaan in, on, dan at terkhususnya pada tempat. Oke, nah di papan tulis Mister ada preposition in, di mana kita bisa ya menarik wilayah yang cukup jauh atau yang cukup luas. Di sini mencakup negara, provinsi, kota, dan daerah. Ya, contohnya apa saja? I live in Indonesia. I live in Indonesia. Aku tinggal di Indonesia. Dan nomor 2 lagi, I grew up in Padang. I grew up in Padang, artinya aku dibesarkan di Padang ya. Nah, lanjut lagi kita ke wilayah yang lebih spesifik daripada in ya. Misalnya terdapat pada nama-nama jalan dan juga blok ya, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia kita gang namanya. Oke. Contohnya apa? I saw her on Bung Hatta Street. I saw her on Bung Hatta Street ya. Aku melihat dia itu berada di Jalan Bung Hatta. Nah, nomor 2, let's meet on Block A or Blok Mawar ya. Terkadang orang ngasih huruf saja kan, kadang ada juga gang itu dikasih nama, Blok Mawar misalnya. Ada lagi Blok Kenanga misalnya ya. Lagi, nah position at namanya, yang lebih spesifik lagi daripada on. Misalnya itu khusus pada bangunan ya, nama-nama bangunan atau lokasi tempat-tempat gitu. Misalnya di sini bisa kasih at the gas station. Kita juga bisa bilang at the hospital. Kita bisa kasih nama juga at the Semen Padang Hospital. Nah, oke ya. Apa lagi? At the cafe. Kita bisa juga ngasih nama kafenya at the apa? Paris Cafe, itu contohnya. Nah, kalau untuk alamat rumah gimana? Kita bisa bilang she live in Block C, Unit 70. Ya. Ada nama gangnya, juga ada nomor rumahnya nih. Nah, lebih spesifik lagi kan? Nah, gimana untuk materi hari ini? Sudah paham bukan? Terima kasih.